Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terutama kepada kaum muslimin dan muslimat, seluruh umat Islam di dunia, bahkan khususnya di Indonesia. Kami mengawali video ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah Idul Adha. Semoga Allah senantiasa memberi ampunan kepada kita sekalian dan kita selalu memperkokoh persatuan dan solidaritas kita sebagai sesama umat Islam maupun kepada sesama menyebarkan kedamaian kepada seluruh umat manusia. Kawan-kawan sekalian, beberapa waktu terakhir ini beredar isu yang kencang ketika Capres Anies Baswedan menunaikan ibadah haji di tanah air. Justru banyak sekali beredar informasi bahwa setelah yang bersangkutan, terutama minggu-minggu terakhir ini, setelah bersangkutan atau Anies Baswedan balik ke tanah air Indonesia, beliau akan ditangkap, ditersangkakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, ini kemudian berbagai isu yang beredar di berbagai media sosial, di media online dan lain sebagainya, itu kemudian menimbulkan reaksi yang keras dari sebagian kalangan. Di antaranya adalah misalnya dari Gentari, yaitu generasi cinta tanah air atau cinta negeri, merespon tentang isu tersebut dan memberi peringatan keras terhadap pemerintah atau rejim hari ini yang berupaya sejak awal untuk selalu mencoba untuk menjegal Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024 yang akan datang. Nah, memperingatkan ke rejim ini secara keras, terutama dari Gentari ini, mengatakan bahwa kalau itu benar-benar terwujud, maka akan terjadi perlawanan keras dari minimal dari anggota-anggota partai pengusung maupun dari masyarakat yang memberi dukungan terhadap Anies Baswedan. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, salah satu informasi yang beredar itu dimuat di Demokrasi News pada tanggal 28 Juni 2023 kemarin. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kita ingin hadirkan itu ke hadapan ke hadapan kita semua tentang berita ini dan bagaimana respon keras dari Gentari ini. Baiklah kawan-kawan sekalian, coba saya akan hadirkan secara lengkap berita tentang ini. Panglima Generasi Cinta Negeri atau Gentari, Habib Umar Al-Hamid, menyebut Presiden Joko Widodo sedang menggali kuburnya sendiri. Dia bakal diamuk habis-habisan oleh masyarakat dan partai pendukung Anies Baswedan. Hal ini disampaikan Habib Umar Al-Hamid merespon desas-desus Anies Baswedan bakal ditersangkakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus dugaan korupsi Formula E. Kabar yang santer beredar Anies bakal calon presiden usungan koalisi perubahan itu bakal ditangkap setelah pulang dari Mekah atau menunaikan ibadah haji. Info itu pertama kali disebarluaskan oleh ex-wakil Menteri Hukum dan HAM Profesor Denny Indrayana belum lama ini. Panglima Gentari mengatakan, mengapa saya katakan bahwa Jokowi sedang menggali kuburnya sendiri? Karena pastinya rakyat dan partai pengusung yakni Demokrat, PKS, dan Nasdem akan marah. Selanjutnya dikatakan bahwa rakyat dan publik akan menuding kalau Jokowi menggunakan perangkat hukum sebagai alat politik untuk menjegal dengan mentersangkakan capres yang diusung lawan politiknya. Saudara, selama ini yang saya tahu kalau hasil laporan BPK menyatakan penyelenggaraan Formula E tidak ada unsur korupsinya. Dikatakan Habib Umar, pastinya rakyat akan turun ke jalan-jalan atau people power dan akan menyuarakan mosi tidak percaya terhadap Jokowi yang suka cawe-cawe ini jika Anies benar-benar dijadikan tersangka atau dijegal. Dikatakan Habib Umar, pastinya rakyat akan selanjutnya, saat ini rakyat sedang sangat menginginkan perubahan.
dan para pendukung Anies serta elemen lainnya yang jumlahnya ada ratusan juta orang pastinya tidak akan terima kejaliman ini. Lebih jauh, Habib Umar mengatakan apalagi lembaga hukum yang dijadikan alat kekuasaan adalah KPK yang mana pimpinannya telah dilaporkan dan diduga telah melakukan tindakan pidana. Jika hal tersebut dipaksakan dalam tempo singkat, negara ini akan runtuh dan hancur dikarenakan hilangnya keadilan di atas bumi pertiwi ini. Harusnya hukum ditegakkan, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan menghabisi lawan-lawan politiknya, apalagi untuk menzalimi orang atau kelompok lain yang berseberangan pilihan politiknya. Demikian dikatakan oleh Panglima Gentari Habib Umar Al-Habsyi tadi, Al-Hamid tadi. Kawan-kawan sekalian, sebagaimana Anda dan kita semua ketahui bahwa sejak awal memang kasus Formula E ini dijadikan sebagai bantalan untuk mencoba menjegal Anies Baswedan dari pencalonannya sebagai capres pada Pilpres 2024 yang akan datang, di mana kita ketahui bahwa Anies Baswedan telah diusung oleh 3 partai, yaitu Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai PKS. Namun upaya untuk menjegalnya tiada henti, mulai dari upaya untuk melakukan pencopetan terhadap Partai Demokrat oleh Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang hingga hari ini belum diputus oleh Mahkamah Konstitusi, sampai kepada upaya untuk mencari kesalahan-kesalahan dan alasan untuk menjegalnya melalui lembaga hukum yaitu KPK. Walaupun diketahui bahwa sudah 19 kali gelar perkara tentang Formula E itu diadakan dan tidak oleh para penyidik sebelumnya mengatakan tidak ada bukti untuk itu, bahkan Badan Pemeriksa Keuangan maupun yang lain-lain, para ahli-ahli pakar hukum pidana maupun para ahli keuangan mengatakan itu bersih, tidak ada. Dan Anies dikatakan sebagai seorang pemimpin yang profilnya bersih dari misalnya memperkaya diri atau misalnya melakukan kegiatan korupsi misalnya. Oleh karena itu, sementara visinya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di Pilpres yang akan datang dan melakukan perubahan-perubahan terhadap keadaan bangsa ini yang dianggap sudah kronis terhadap berbagai masalah yang dihadapi bangsa ini, itu kemudian menjadi ketakutan bagi rejim ini dan pendukung-pendukungnya, sehingga segala upaya untuk menghentikan laju pencapresan Anies Baswedan dilakukan, salah satunya yang kita bicarakan ini. Oleh karena itu, saudara sekalian, ada semacam kemarahan yang masih terpendam. Jika benar-benar itu dilakukan penjagalan, maka akan para pendukung partai politik, para pendukung Anies yang diduga tersebar begitu luas di masyarakat kita akan bangkit dan melakukan perlawanan terhadap upaya-upaya rejim yang mencoba melakukan penzaliman terhadap pemimpin yang dicintai, pemimpin yang didukung oleh rakyat, pemimpin yang mengusung agenda perubahan di Pilpres 2024 yang akan datang. Demikian kawan-kawan sekalian, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.